Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah sosok yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu Al-Mahdi. Siapakah sebenarnya Al-Mahdi? Mengapa kehadirannya begitu dinantikan dan menjadi harapan bagi banyak orang? Al-Mahdi, yang secara harfiah berarti yang diberi petunjuk, adalah seorang pemimpin adil yang diyakini akan muncul di akhir zaman. Dalam tradisi Islam, kemunculan Al-Mahdi merupakan salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Ia digambarkan sebagai sosok yang akan membawa perubahan besar, menegakkan keadilan, dan menghapus kezaliman yang merajalela di muka bumi. Keyakinan tentang Al-Mahdi ini bukan sekadar dongeng atau cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Ia bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Para ulama telah meneliti dan membahas hadis-hadis ini selama berabad-abad, menunjukkan betapa pentingnya sosok Al-Mahdi dalam sejarah dan akidah Islam. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Al-Mahdi akan muncul di saat dunia dipenuhi kezaliman, penindasan, dan kekacauan. Ia akan menjadi simbol harapan baru, membawa cahaya di tengah kegelapan, dan menegakkan keadilan yang selama ini dirindukan oleh umat manusia. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesulitan tanpa solusi. Menariknya, baik Sunni maupun Syiah sama-sama meyakini kedatangan Al-Mahdi, meskipun terdapat perbedaan dalam detail konsep, status, dan waktu kemunculannya. Bagi Sunni, Al-Mahdi adalah seorang pemimpin dari keturunan Nabi yang akan muncul di masa depan. Sementara Syiah meyakini bahwa Al-Mahdi adalah imam ke-12 yang telah gaib dan akan kembali di akhir zaman. Memahami perbedaan pandangan ini sangat penting agar kita bisa berdialog dengan ilmu, bukan dengan emosi atau prasangka. Dengan saling menghormati dan membuka wawasan, kita dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menghindari perpecahan. Figur Al-Mahdi adalah janji Allah bahwa umatnya tidak akan dibiarkan dalam kegelapan selamanya. Ia adalah simbol optimisme, bahwa keadilan dan kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun dunia sedang dilanda berbagai ujian dan cobaan. Mari kita pelajari lebih dalam pandangan Sunni dan Syiah tentang Al-Mahdi, agar wawasan dan iman kita semakin kuat. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa menghadapi berbagai isu dan perbedaan dengan bijak. Dengan niat tulus untuk mencari ilmu, mari kita mulai pembahasan ini bersama-sama. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam memahami kebenaran dan memperkuat keimanan. Dalam pandangan Sunni, keyakinan tentang Al-Mahdi didasarkan pada hadis-hadis mutawatir maknawi. Al-Mahdi adalah manusia biasa, bukan maksum, yang akan lahir di akhir zaman, dekat dengan turunnya Nabi Isa AS dan munculnya Dajjal. Namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Hasan bin Ali. Ia akan menjadi pemimpin politik dan militer, menyatukan umat Islam, menegakkan keadilan, dan memerintah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemunculannya didahului tanda-tanda jelas, sehingga umat diajarkan waspada terhadap klaim palsu. Penantian Al-Mahdi adalah penantian aktif memperbaiki diri dan mempersiapkan generasi yang kuat. Dalam tradisi Sunni, kemunculan Al-Mahdi diyakini sebagai salah satu peristiwa besar di akhir zaman. Para ulama telah meneliti berbagai hadis yang menyebutkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculannya. Salah satu tanda utama adalah terjadinya perselisihan hebat di antara umat manusia, khususnya setelah wafatnya seorang pemimpin besar. Perselisihan ini akan menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian di berbagai negeri Muslim, sehingga banyak orang mencari sosok pemersatu yang dapat membawa keadilan dan kedamaian. Dalam situasi penuh kekacauan ini, Al-Mahdi akan muncul sebagai sosok yang awalnya tidak dikenal luas dan bahkan enggan untuk memimpin. Namun, para ulama dan orang-orang saleh akan mengenalinya melalui tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis. Mereka akan membayatnya di Mekah, tepat di depan Ka'bah, sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Bayat ini menjadi momen penting yang menandai awal perubahan besar di dunia Islam. Allah akan mempersiapkan Al-Mahdi dalam satu malam, memberinya kelayakan, kebijaksanaan, dan keberanian sebagai pemimpin umat. Dalam waktu singkat, ia akan berubah dari seorang biasa menjadi pemimpin yang diakui karena keimanan dan keadilannya. Persiapan ilahi ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Al-Mahdi bukan hasil rekayasa manusia, melainkan kehendak Allah semata.
Salah satu tanda paling menakjubkan adalah ketika pasukan dari Syam dikirim untuk memerangi Al-Mahdi. Namun, sebelum mereka mencapai tujuannya, Allah menenggelamkan pasukan itu di Al-Baidah, sebuah wilayah antara Mekah dan Madinah. Peristiwa ini menjadi tanda nyata dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Al-Mahdi di hadapan umat manusia. Setelah peristiwa tersebut, orang-orang saleh dan para pencari kebenaran dari berbagai penjuru dunia akan berbondong-bondong datang untuk mendukung dan bergabung dengan Al-Mahdi. Mereka akan membentuk barisan yang kuat, bersatu dalam tujuan menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Tanda-tanda ini tidak bisa direkayasa atau dipalsukan oleh siapapun. Inilah yang menjadi benteng akidah bagi umat Islam, agar tidak mudah tertipu oleh klaim palsu tentang kemunculan Al-Mahdi. Para ulama menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda sahih yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang terpercaya. Sunni menekankan pentingnya kesabaran dan kehati-hatian dalam menunggu kemunculan Al-Mahdi. Umat diingatkan untuk selalu berpegang pada ajaran yang benar, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas, dan menunggu hingga semua tanda-tanda sahih benar-benar tampak sebelum menerima klaim kemahdian dari siapapun. Setelah dibayat, Al-Mahdi memulai masa pemerintahan singkat, sekitar 7 hingga 9 tahun, namun penuh keadilan dan kemakmuran. Hukum Allah ditegakkan, kezaliman sirna, dan kemakmuran melimpah hingga tak ada lagi yang berhak menerima zakat. Al-Mahdi memimpin peperangan besar melawan kezaliman, mempersiapkan pasukan menghadapi Dajjal. Pada puncaknya, Nabi Isa AS turun, salat di belakang Al-Mahdi, lalu membunuh Dajjal. Setelah itu, dunia dipenuhi kedamaian dan keadilan, seluruh manusia hidup dalam harmoni. Al-Mahdi wafat secara wajar, jenazahnya disalatkan oleh Nabi Isa AS. Masa beliau adalah bukti janji Allah akan kemenangan Islam di akhir zaman. Kini kita bahas konsep Al-Mahdi menurut Syiah Imamiyah. Bagi Syiah, Al-Mahdi adalah Imam ke-12, Muhammad bin Hasan al-Askari, yang sudah lahir lebih dari 1000 tahun lalu. Ia adalah keturunan Sayyidina Husain Maksum dan menjadi pusat rukun iman Syiah. Setelah ayahnya wafat, Imam Mahdi disembunyikan Allah dari pandangan manusia. Peristiwa ini disebut gaibah. Sejak itu, beliau diyakini masih hidup, membimbing umat secara spiritual meski tak terlihat. Penantian Syiah bukan menunggu kelahiran, tapi kemunculan kembali imam yang sudah ada. Figur Imam Mahdi menjadi sumber kekuatan dan harapan dalam sejarah Syiah. Konsep gaibah membedakan Syiah dari Sunni. Gaibah Sugra berlangsung sekitar 69 tahun. Imam Mahdi berkomunikasi lewat 4 wakil khusus. Setelah itu, gaibah kubra dimulai. Imam Mahdi benar-benar gaib, urusan umat diserahkan pada ulama. Gaibah diyakini sebagai perlindungan dan ujian iman, serta agar Imam Mahdi bebas dari bayat pada penguasa zalim. Sunni menolak konsep ini, menganggapnya tak berdasar dalam Al-Quran dan hadis sahih. Inilah jurang pemisah utama. Bagi Sunni, Al-Mahdi adalah janji masa depan. Bagi Syiah, realitas masa lalu dan kini yang gaib. Saat Imam Mahdi muncul kembali, misinya menurut Syiah sangat luas dan revolusioner. Kemunculannya ditandai seruan dari langit, lalu ia muncul di Mekah dan mengumumkan misinya. Ia membalas kezaliman atas Ahlul Bait, mendirikan pemerintahan global adil, dan menghancurkan sistem zalim. Didampingi 311 sahabat setia, Imam Mahdi membawa ilmu baru dan menyingkap makna batin Al-Quran. Ia menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan spiritual secara total. Masa pemerintahannya sangat lama, hingga dunia mencapai kondisi ideal sebelum kiamat. Inilah puncak harapan dalam teologi Syiah. Sunni dan Syiah, dua mazhab terbesar dalam Islam, memiliki keyakinan yang sama tentang sosok Al-Mahdi, seorang pemimpin akhir zaman yang diyakini akan muncul sebagai keturunan Nabi Muhammad. Keduanya percaya bahwa Al-Mahdi akan hadir di masa penuh kekacauan, membawa keadilan, dan menegakkan kebenaran di seluruh dunia. Harapan akan datangnya Al-Mahdi menjadi titik temu spiritual yang mempererat keyakinan umat Islam, meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun di balik persamaan itu, terdapat jurang perbedaan yang mendalam. Perbedaan utama terletak pada siapa yang dinanti. Sunni menantikan sosok Al-Mahdi yang akan lahir di masa depan, sementara Syiah menantikan kembalinya imam yang sudah pernah hadir di dunia, namun kini gaib. Dalam tradisi Sunni, Al-Mahdi diyakini bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad.
Menurut mereka, Al-Mahdi belum lahir dan akan muncul di masa mendatang sebagai manusia biasa yang dipilih Allah. Sementara itu, Syiah meyakini Al-Mahdi adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, keturunan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad yang lain. Menurut Syiah, imam ini sudah lahir pada abad ke-9, namun kini berada dalam keadaan gaib, tersembunyi dari dunia hingga waktu yang ditentukan. Konsep gaibah, atau kegaiban imam, adalah doktrin khas Syiah yang tidak ditemukan dalam ajaran Sunni. Bagi Syiah, Imam Mahdi tetap hidup, namun tidak tampak di hadapan manusia dan akan kembali di akhir zaman. Sunni memandang Al-Mahdi sebagai manusia biasa yang saleh, sedangkan Syiah meyakini Imam Mahdi adalah maksum, suci dari dosa dan memiliki pengetahuan ilahi. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi pun berbeda. Sunni menekankan peristiwa besar dan kekacauan dunia, sedangkan Syiah lebih menyoroti tanda-tanda mistis, keajaiban, dan pembalasan atas kezaliman. Bahkan, peran Nabi Isa dalam narasi akhir zaman pun berbeda. Dalam Sunni, Nabi Isa akan turun untuk membantu Al-Mahdi menegakkan keadilan. Dalam Syiah, Nabi Isa akan menjadi pengikut Imam Mahdi dan membantunya menegakkan kebenaran. Inilah perbedaan teologis yang paling menonjol antara dua mazhab besar Islam. Meski berbeda pandangan, keduanya tetap menantikan hadirnya masa keadilan dan perdamaian, menandakan harapan yang sama di tengah perbedaan yang ada. Perbedaan Sunni dan Syiah tentang Al-Mahdi sangat mendasar, menyentuh pokok akidah. Namun, keduanya sama-sama menantikan juru selamat yang akan mengakhiri kezaliman dan menegakkan keadilan. Harapan ini seharusnya mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membenci kezaliman. Mari pegang benang merah, semangat menanti keadilan dan kemenangan kebenaran. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah akhir zaman dan menjadikan kita hamba yang saleh. Jika ditakdirkan hidup di masa Al-Mahdi, semoga kita termasuk pendukungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.